Hari kok caca ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan masalah arus terpendek dan masalah maksimal flow. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, nama saya Dinanti Nafisah dan saya perwakilan dari kelompok saya yaitu Fitania Binti, Ummu Aimaniyah, Wasliatur Raziko, dan Wiwin Siftiani. Langsung saja. Yang pertama, jaringan. Jaringan adalah suatu susunan garis edar atau path yang terhubung pada berbagai titik, di mana satu atau beberapa bayang bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Ini menurut Taylor 2005. Contoh, sistem jalan tol, jaringan telepon, jaringan rel kereta api, jaringan televisi, dan sebagainya. Jadi itu jaringan. Selanjutnya, arus jaringan. Pada dasarnya, model arus jaringan juga merupakan pengembangan dari model transportasi atau distribusi yang berkaitan dengan pemindahan atau pengiriman komoditas dari suatu sumber ke suatu tujuan dengan ongkos transportasi minimum. Pada perkembangannya, ternyata model transportasi ini dapat juga digambarkan dan diselesaikan dalam suatu bentuk jaringan. Komponen jaringan. Jaringan ini digambarkan sebagai suatu diagram terdiri dari dua komponen, yaitu simpul atau nodes, cabang atau branches. Untuk simpul, yaitu melambangkan titik-titik pada persimpangan atau perhentian, pada umumnya menyatakan lokasi, kota, stasiun, dan sebagainya. Untuk cabang sendiri adalah melambangkan arus dari satu titik ke titik yang lain dalam jaringan tersebut. Pada umumnya menyatakan waktu tempuh, jarak panjang, dan sebagainya. Ada 3 macam masalah yang dibahas dalam arus jaringan. Itu ada masalah rute terpendek, rentang pohon minimum, dan maksimal flow. Nah, untuk presentasi kali ini di sini kami akan mempresentasikan tentang masalah rute terpendek dan maksimal flow. Masalah arus terpendek, shortest route. Masalah rute terpendek berguna untuk menentukan jarak tersingkat antara titik awal dengan beberapa titik tujuan. Langkah-langkah penyelesaiannya adalah: yang pertama, pilihlah simpul dengan rute langsung tersingkat dari titik awal. Yang kedua, buatlah suatu setelan permanen atau permanen set dengan titik awal dan simpul terpilih dalam langkah 1. Permanen set digunakan untuk menandakan bahwa telah ditemukan rute ke ini. Yang ketiga, tentukan seluruh simpul yang berhubungan langsung dengan simpul-simpul setelan permanen. Keempat, pilihlah simpul dengan rute atau cabang terpendek dari kumpulan simpul-simpul yang berhubungan langsung dengan simpul-simpul setelan permanen. Terakhir, ulangi langkah 3 dan 4 sampai seluruh simpul bergabung dengan setelan permanen. Ini ada contohnya. Tentukan rute terpendek dari titik awal ke semua tujuan. Selanjutnya di maksimal flow. Maksimal flow adalah masalah aliran maksimum. Masalah aliran maksimum merupakan masalah jaringan di mana cabang-cabang jaringan tersebut memiliki kapasitas arus yang terbatas. Nah, tujuan dari masalah arus maksimum adalah memaksimumkan total jumlah arus dari satu titik awal ke suatu tujuan. Masalah arus maksimum dapat mencakup: pertama, arus aliran, baik itu aliran air, gas, atau minyak melalui suatu jaringan pipa. Ada juga yang kedua, arus formulir melalui suatu sistem pemrosesan dalam kantor. Yang ketiga, arus lalu lintas melalui jaringan jalan raya, dan lain-lain. Nah, ingat, dalam kondisi tersebut, pengambil keputusan ingin menentukan arus maksimum yang dapat diperoleh melalui sistem tersebut. Langkah-langkah penyelesaian dari maksimal flow ini adalah: pertama, pilihlah secara arbitrer atau secara sembarang ya
garis edar dalam tersebut dari titik awal ke titik berikutnya, ke titik tujuan. Yang kedua, sesuaikan kapasitas pada setiap simpul dengan mengurangkan arus maksimal untuk garis edar yang pertama. Lalu tambahkan maksimal sepanjang garis edar ke arus berlawanan arah pada setiap simpul. Nah, terakhir, ulangi langkah 1, 2, dan 3 sampai tidak ada lagi garis edar dengan kapasitas arus yang tersedia. Ini contohnya. The Scott Tractor Company mengirim bagian-bagian traktor dari Omaha ke St. Louis dengan kereta api. Namun kontrak membatasi jumlah gerbong kereta yang dapat dipastikan oleh perusahaan pada setiap cabang selama 1 minggu. Itu contohnya, bisa diselesaikan dengan metode yang telah saya berikan tadi. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.